Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berpesan khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah berdasarkan kemampuan, tapi meninggalkan larangan harus secara total. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan menyampaikan salah satu hadis arba'in, hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi, di mana hadis arba'in adalah hadis yang wajib dihafal oleh para santri dimanapun. Kitab pertama, hadis pertama yang diwajibkan adalah menghafal 40 hadis. Hadis yang akan disampaikan oleh khatib pada hadis yang ke-6 mengenai hukum halal dan haram serta syubhat. Syubhat adalah pertengahan antara halal dan haram, yang tidak jelas halal, yang tidak jelas haram, maksudnya syubhat. Dalam hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berbunyi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman yattaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Yang artinya sungguhnya yang halal itu jelas. Artinya kalau memang sesuatu barang, benda dikatakan halal jelas menjadi milik kita. Begitu juga yang haram pun jelas, berarti bukan hak kita. Tetapi wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram ada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar-samar yang tidak jelas halal dan haramnya. La ya'lamuhunna katsirun nas,
kebanyakan manusia tidak peduli hal-hal yang syubhat itu. Kemudian barang siapa yang takut kepada hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya yang sama-sama, dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh, yang terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat, lambat laun dia akan jatuh pada hal-hal yang haram, hal-hal yang samar. Ini menjadi halal, memvonis sendiri halal, lambat laun dia akan masuk pada hal-hal yang haram. Sebagaimana perumpamaannya, beranaloginya Rasulullah, karena ayat haulal hima yushiku an yarta'afi, seperti seorang penggembala yang menggembala hewan gembalanya di sekitar tanah terlarang. Lambat laun itu binatang akan memakan tanaman orang. Mungkin dia awalnya dia jaga, dia gembala, dia jaga, dia duduk karena kecapean, dia tidur 10 detik saja tidur, bangun padi orang sudah dimakan oleh kambing. Satu ekor sudah berapa rumpun, apalagi 10 ekor. Kalau dia mencoba dengan mengikat kambingnya, contoh dia mengukur patoknya, dan di kambingnya tidak bakal sampai ke padi orang. Itu benar di saat dia mengukur. Di saat dia tinggal, di saat dia pergi, yang namanya kambing, dia akan berontak. Yang talinya, yang di lehernya, dia akan terus berusaha sampai talinya nyampe di kepalanya, agar dia berusaha untuk memakan tanaman itu. Inilah yang Rasulullah bilang, barang siapa yang terbiasa dengan hal-hal yang syubhat, yang sama-sama itu, lambat laun dia akan terjerumus kepada hal-hal yang haram. Kemudian hadis yang selanjutnya tadi, ingatlah setiap raja, setiap penguasa ada larangan. Dan ingatlah larangan Allah adalah segala yang diharamkan. Dan ingatlah, di dalam diri manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi jika daging itu jelek, jika daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Segumpal daging itu adalah hati. Di sini hati yang dalam pandangan nurani, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak bisa dilihat oleh dokter, tidak bisa dilihat juga oleh mikroskop. Tetapi memang dijelaskan dalam hadis, setiap manusia jika dia berbuat dosa, maka di dalamnya aslinya hati itu adalah putih seperti lembaran kertas putih. Jika manusia berbuat dosa, kertas putih itu akan bernoda hitam satu titik. Berbuat dosa lagi, menambah titiknya lagi. Terus berdosa, menambah titik itu. Jika dia bertobat dengan taubat nasuha, titik tadi akan terhapus. Jika tidak bertobat, dia menambah dosa terus, itu kertasnya akan menambah titik sampai jika seluruh kertas itu, seluruh lembaran putih itu menjadi ternoda oleh tinta hitam. Artinya dosanya sudah banyak. Jika dosanya sudah banyak, dosa itu menjadi sebuah kebiasaan, maka dosa yang menjadi kebiasaan itu walaupun jelek menjadi indah di mata orang yang nikmat dengan sebuah dosa. Seorang manusia akan sulit meninggalkan dosa jika dosa menjadi tabiatnya, kebiasaannya. Maka hati-hati jika dosa itu masuk pada kebiasaan. Dari hadis tadi bisa diambil pelajaran, ada 8 pelajaran. Pertama, termasuk sikap warok adalah meninggalkan hal yang syubhat. Dan warok pun adalah huruf wa, salah satu huruf dari kata takwa, ta, qaf, waw, dan ya. Salah satu arti dari
ketakwaan berdasarkan huruf menurut Imam Al-Qusairi adalah warok. Kemudian yang kedua, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seorang kepada perbuatan yang haram. Contoh, menemukan uang di jalan, itu kan belum dihalalkan untuknya. Tidak bisa memvonis itu halal. Atau dia menemukan buah, atau dia punya tanaman yang berada di perbatasan, atau menanam tepat pada batas dengan tetangga. Itu perlu dibahas, karena perbatasan itu bukan dipakai untuk menanam tanaman hidup. Karena dalam Islam, tanaman yang di tanah kita saja, jika buahnya berada di tetangga, itu wajib kita memotong dahannya yang tidak boleh merambat tetangga. Dan tetangga punya hak meminta agar yang punya pohon menebang. Jika yang punya pohon tidak mau menebang, tetangga punya hak menebang dahan-dahan yang merembet ke lahan dia, dengan syarat ketika menebang dia tetap berada di lahannya, tidak boleh menginjak lahannya punya pohon. Sedangkan kita kebanyakan malah menanam tanaman hidup di perbatasan persis. Terus kita mengklaim kalau itu milik kita karena kita yang menanam, padahal akar dan batangnya merembet ke tanah tetangga. Di situ itu hati-hati ya, karena seseorang yang mengambil lahan tetangga, walaupun 1 senti, itu sampai ke 7 lapis bumi, 1 senti sampai 7 lapis bumi, 1 senti itu, di hari kiamat dia akan dikalungkan tanah itu di lehernya. Kita bukan lagi 1 senti, 1 meter, bahkan sampai 1000 meter persegi milik orang, kita mengklaim milik kita. Dengan cerdasnya kita, dengan kekuasaannya kita menyewa pengacara, sehingga kita menjadi menang. Walaupun menang di mata hukum negara, tapi di mata hukum Allah kita telah zalim, telah melakukan hal yang haram. Kemudian hikmah yang keempat adalah menjauhkan perbuatan dosa yang kecil, karena hal tersebut bisa menyeret seorang pada dosa besar. Mungkin kita anggap remeh dosa kecil, dosa kecil ditumpuk-tumpuk, lama-lama menjadi dosa besar. Seorang perempuan yang disiksa di api neraka, cuma dia mengikat seekor kucing di rumahnya. Kucingnya diikat, tidak dikasih makan, sehingga kucing itu lama-lama mati. Itulah yang disiksa di neraka. Sebaliknya, perbuatan yang baik bisa mengantarkan seorang untuk masuk surga. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya karena perbuatan yang baik tadi walaupun kecil. Seorang perempuan pelacur yang dia melihat anjing yang hausan, kemudian dia melihat anjing yang berusaha untuk mengambil air di sebuah sumur, tapi kesian anjing tidak bisa. Akhirnya dia membuka sebagian bajunya untuk mengambil air, diberi minum kepada anjing tersebut. Akhirnya Allah mengampuni dosanya, dia masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Keempat, memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik. Kalau hatinya baik, dia makan yang halal terus, perbuatan sehari-harinya insya Allah baik, omongannya hati-hati, perbuatannya. Tapi kalau sudah makannya haram, perbuatannya sudah haram, omongannya pun selalu senangnya jorok melulu, dan dia menjadi pelawak yang tanpa dibayar. Berbeda dengan pelawak yang di TV yang dibayar dengan ratusan juta. Dia menjadi pelawak yang sudah tidak dibayar, justru menambah dosa. Ini yang karena kebiasaan dengan melakukan hal yang haram. 5. Baiknya amal perbuatan anggota. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Keenam, pertanda ketakwaan seorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Dikisahkan ada seorang yang sangat warok. Kambingnya kebetulan memakan tanaman orang, memakan rumput orang, bukan tanaman orang, rumput. Artinya rumput di wilayah orang. Menurutnya adalah belum dihalalkan.
bukan lagi tanaman. Kalau tanaman kalau ditanam dengan capek menyiram, rumput yang tumbuh sendiri. Tapi berada di lahan orang, dia merasa marah, dia pun tidak mau mengambil kambing itu lagi. Hal-hal yang seperti itu. Barusan sebelum khotib naik, ada yang mencoba bertanya, saya menjual beras, menjual padi sebelah saya sudah tahu asal usulnya uang itu. Kalau dia sangat berhati-hati silakan. Bagi dia tidak mau menerima atau dia tidak memakai uang itu. Tapi secara hukum umum, muamalah tidak memilih agama, dalam perdagangan tidak memilih asal usul uang dari si pembeli. Kita menjual barang kita yang halal. Tidak perlu kita segala meneliti asal usul barang pembeli. Tetapi kalau khusus dia ingin uang, silakan. Ketujuh, menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana. Kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang haram, tetapi jalan menuju yang haram kita buka. Itu lambat laun kita akan melakukan hal-hal yang haram. Bahkan seseorang yang beribadah 225 tahun namanya bersusuk, tapi dia bisa meninggal dengan sul khotimah, akhirnya jelek karena dia tidak pernah niat untuk berzina, dia tidak pernah niat pun untuk membunuh, tapi dia anggap remeh dengan perbuatan meminum minuman keras dengan bahasa silakan minum, silakan mabuk, asal jangan membunuh, asal jangan mencuri. Padahal setelah mabuk, perbuatan berzina dan membunuh pun dia lakukan. Atau orang sering mengatakan jangan mabuk, silakan mabuk asal jangan ribut. Itu yang melarangnya juga kurang pintar. Karena orang yang ribut itu nggak niat sebelum dia mabuk. Setelah mabuk, ributnya adalah akibat dari mabuk. Dan dia ribut pun bisa jadi ayah atau ibunya, anaknya dia pukul. Dalam posisi normal nggak mungkin seorang memukul orang tuanya atau anaknya. Tapi karena minuman keras sehingga dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Sabda Rasulullah bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Meminum minuman keras adalah induk dari segala kejahatan. Kemudian kita jangan pun membuka peluang-peluang jalan menuju hal yang haram. Contoh, kita tidak mau anak kita berbuat zina, tapi kita membiarkan anak kita dengan pacarnya bergaul bebas. Padahal Rasulullah SAW bersabda, bertemunya dua orang yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ketiganya adalah setan, sehingga pergaulan bebas itu mendatangkan perbuatan yang haram walaupun tidak diniatkan. Karena mendekatkan bensin dengan api, tidak ada orang yang berniat membakar rumahnya sendiri, tapi salahnya dia menaruh bensin dekat dengan api, akhirnya menyambar, rumahnya pun terbakar. Ibaratnya seperti itu. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan perbuatan yang haram. Nah, di sini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di hadis arba'in yang ke-6 dengan hikmahnya yang 8 itu bisa bermanfaat khususnya untuk diri kami sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى والمزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ومن تذكرنا مع الله منا وما بطن من بلدنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عاما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.